Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Rizky Syabani, Arum Puspita, Sofia Zaiti, Sarah Sakhoah, dan Rafiq Alim akan mempresentasikan tentang fear of intimacy. Materi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Fear of intimacy adalah ketakutan membuka diri secara emosional atau fisik dalam hubungan dekat, meski sebenarnya merindukan kedekatan. Nah, kondisi ini bisa menghambat relasi sosial dan spiritual. Nah, serta berdampak pada kesehatan mental. Memahami masalah ini penting agar seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dan seimbang secara emosional dan spiritual. Nah, materi penjelasan di atas yaitu yang tadi saya jelasin, fear of intimacy yaitu seseorang yang ketakutan beradaptasi untuk berhubungan dekat. Kerap terjadi namun sering yang tanpa kita sadari itu banyak individu di luar sana yang merasa kesepian, yang ingin menjalin hubungan. Nah, tetapi secara tidak sadar mereka ini justru menghindarinya dari orang-orang di luar sana. Nah, ini juga berdampak pada relasi interpersonal, pernikahan, dan bahkan kualitas kehidupan spiritual. Nah, dalam era modern ini, di mana konektivitas sosial meningkatkan melalui media digital, ironisnya banyak orang yang mengalami kesulitan untuk membangun kedekatan dengan seseorang, dan penuh kepercayaannya. Nah, dan juga tema ini diangkat karena fenomena fear of intimacy semakin relevan dalam masyarakat yang individual dan trauma. Nah, selain itu juga cara kita untuk memahami dan mengatasi kondisi ini pentingnya agar seorang dapat merasakan kasih sayang dari orang-orang yang terdekat seperti kayak orang tua, teman, atau sahabat-sahabatnya lah yang sayang. Nah, koneksi emosionalnya yang sehat serta memaknai relasi dengan sesama sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan dan nilai spiritualnya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ke ciri-ciri fear of intimacy. Orang dengan rasa fear of intimacy biasanya sulit untuk membentuk hubungan, termasuk keterikatan romantis dan persahabatan. Tetapi ketika ditekan untuk menunjukkan kerentanan atau berbagi kedekatan dengan cara lain, mereka mungkin bereaksi dengan ketidakpedulian, sikap dingin, atau perilaku lain yang dimaksudkan untuk menjauhkan orang lain. Nah, setidaknya ada 4 ciri umum dari fear of intimacy. Yang pertama, orang yang mengalami fear of intimacy ini sering menghindari komitmen dalam hubungan. Yang kedua, kesulitan mengekspresikan emosi. Yang ketiga, kecemasan tinggi dan overthinking. Yang keempat adalah perilaku defensif dan kurangnya kepercayaan. Ya, selanjutnya ada penyebab dari fear of intimacy. Itu diantaranya adalah attachment style yang tidak aman. Yang kedua ada trauma hubungan di masa lalu. Yang ketiga itu ada gangguan psikologis atau kecemasan sosial. Dan yang keempat ada self esteem rendah. Dan yang kelima yang tidak kalah penting itu ada pengaruh dari budaya dan juga lingkungan. Oke, baik, yang selanjutnya adalah pandangan psikologi Islam terkait fear of intimacy. Nah, dalam psikologi Islam sendiri, fear of intimacy ini dipandang tidak semata-mata sebagai gejala psikologis yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan kondisi spiritual dan keseimbangan nafs atau jiwa, kolbu atau hati, dan juga hubungan seseorang dengan Allah. Nah, yang pertama di sini poinnya adalah Islam memandang keintiman sebagai bagian dari fitrah dan juga bentuk ibadah, terutama dalam konteks pernikahan. Kemudian di sini ada was-was yang merupakan gangguan pikiran obsesif
yang dapat melemahkan ketenangan batin dan memperkuat ketakutan irasional termasuk terhadap keintiman. Nah, kemudian tawakal kepada Allah itu membantu mengurangi kecemasan dan membuka ruang untuk kepercayaan dalam relasi. Nah, kemudian dukungan sosial Islami memperkuat pemulihan dari ketakutan terhadap hubungan dekat. Yang mana di sini ketakutan terhadap kedekatan bisa diatasi secara bertahap melalui hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, adab, dan nilai-nilai Islami yang memuliakan kasih sayang dan empati. Nah, kemudian di sini penyakit hati seperti prasangka dan ketidakpercayaan adalah akar dari fear of intimacy. Nah, jadi dengan demikian psikologi Islam menempatkan ketakutan terhadap keintiman sebagai gejala yang dapat disembuhkan melalui pendekatan terpadu antara pemurnian jiwa atau tazkiyatun nafs, penguatan spiritual, bimbingan sosial, dan penanaman nilai-nilai kasih sayang serta tanggung jawab dalam hubungan. Yang selanjutnya yaitu solusi preventif dari fear of intimacy. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, sehingga seseorang itu memiliki jiwa yang tenang dan bisa membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua yaitu adalah pendidikan emosional dan akhlak sejak dini. Yang ketiga menanamkan tawakal dan husnuzon, sehingga seseorang itu tidak bergantung kepada manusia tapi percaya dengan apa kehendak Allah. Yang keempat yaitu lingkungan yang baik, di mana lingkungan yang baik ini tentunya akan membuat seseorang itu lebih merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Yang kelima yaitu adalah mengelola stres dan trauma. Di sini maksudnya yaitu memberikan akses kepada tenaga medis seperti konseling maupun terapi sehingga kondisi lebih baik. Solusi kuratif yang ditawarkan menghadapi fear of intimacy membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, emosional, dan spiritual. Kombinasi antara psikoterapi modern dan terapi spiritual menawarkan jalur penyembuhan yang lebih utuh dan berkelanjutan. Berikut beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, Emotion Focus Therapy atau EFT. Terapi ini menitik beratkan pada pengelolaan emosi sebagai inti dari proses penyembuhan. EFT ini membantu individu mengenali, mengekspresikan, dan merekonstruksi emosi terdalam seperti ketakutan atau rasa malu, sehingga mereka mampu membentuk respon emosional yang lebih sehat dalam relasi interpersonal. Terapi ini memperkuat keterikatan emosional dan mengurangi kecemasan dalam hubungan. Yang kedua, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, berfokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir negatif yang mendasari ketakutan terhadap keintiman. Melalui restrukturisasi kognitif, individu diajak untuk mengevaluasi keyakinan irasional dan membangun pola pikir yang lebih adaptif sehingga mampu menjalin hubungan yang sehat dan realistis. Yang ketiga, konseling spiritual Islam. Dalam perspektif Islam, fear of intimacy ini dipandang sebagai gangguan pada hati atau qalb yang bersumber dari lemahnya hubungan spiritual dengan Allah dan sesama manusia. Melalui pendekatan seperti taubat, zikir, dan muhasabah, individu diarahkan untuk membangun rasa aman batiniah, memperkuat nilai diri, serta menyadari makna relasi sebagai bentuk ibadah. Yang keempat ini integrasi pendekatan. Penggabungan EFT, CBT, dan konseling spiritual menciptakan penyembuhan yang komprehensif. Emosi diproses secara mendalam, pikiran diluruskan secara rasional, dan rohani diperkuat melalui pendekatan keagamaan. Hasilnya individu dapat memandang keintiman bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan menuju pemulihan diri secara psikologis, emosional, dan spiritual. Tentang ketenangan dalam kedekatan. Rasa tentram atau sakinah dari hubungan emosional dan kedekatan bukanlah hal yang harus ditakuti. Islam melihat keintiman emosional sebagai rahmat, bukan ancaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.